Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi dengan Kak Cindy dari jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas mengenal bentuk aljabar. Jadi kita sudah mengenal bentuk aljabar, sudah mengenal mengenai apa itu suku, apa itu variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta. Terus kita juga sudah mempelajari mengenai mencari KPK dan FPB pada bentuk aljabar. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, suku-suku yang dapat dijumlah atau dikurangi adalah suku-suku yang sejenis, dan yang dijumlahkan atau dikurangi adalah koefisiennya. Jadi syaratnya harus suku yang sejenis, dan yang dijumlahkan atau dikurangi adalah koefisiennya. Masih ingat apa itu suku sejenis? Suku sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Jadi, variabel dan pangkatnya ini harus sama, tidak boleh beda. Contohnya, di sini ada 4x pangkat 2 dan 3x pangkat 2. Merupakan contoh suku sejenis karena variabelnya sama-sama x, terus pangkatnya juga sama-sama 2. Contoh yang kedua, Z dan negatif Z. Ini termasuk ke dalam suku sejenis. Kenapa Kak kok masuk ke dalam suku sejenis? Karena Z ini merupakan sama dengan 1Z pangkat 1. Nah, karena 1, jadi pangkatnya dan koefisiennya itu tidak dituliskan. Terus negatif Z itu juga memiliki arti negatif 1Z pangkat 1. Jadi variabelnya sama-sama Z, pangkatnya sama-sama 1. Jadi termasuk ke dalam suku sejenis. Masuk ke dalam contoh yang ketiga, 5Y pangkat 3 dan 5Y pangkat 2. Apakah termasuk suku sejenis? Termasuk ke dalam suku tidak sejenis. Kenapa Kak? Karena pangkat antara dua variabel berbeda. Benar, variabelnya sama, yaitu sama-sama Y, tetapi pangkatnya berbeda. Yang satu Y pangkat 3, pangkatnya itu 3, dan yang kedua Y pangkat 2, ini pangkatnya 2. Salah satu syarat suku sejenis yaitu variabel dan pangkatnya harus sama. Jadi kalau salah satunya itu tidak sama, berarti tidak boleh. Bisa dipahami? Di sini Kakak sudah mempunyai rumus untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada penjumlahan bentuk aljabar ini berlaku di mana ada AX ditambah dengan BX sama dengan A plus B, ini dikurung, terus X-nya kita letakkan di luar. Jadi kan yang dijumlahkan itu hanya koefisiennya saja. Jadi koefisien yang sama atau sejenis kita masukkan di dalam kurung supaya lebih mudah dalam menjumlahkan. Terus variabelnya kita letakkan di luar kurung. Terus yang kedua, AX plus B ditambah CX plus D sama dengan yang ada X-nya, koefisiennya kita gabung, di mana A plus C kita kurung, terus X-nya kita letakkan di luar, atau variabelnya kita letakkan di luar kurung. Terus ditambah B plus D, di mana B plus D ini adalah sama-sama tidak memiliki variabel, kita letakkan di dalam kurung yang sama. Terus
Pada rumus pengurangan juga berlaku seperti itu ya adik-adik. Jika ada AX dikurangi BX, maka anggap saja kita A dan B ini sebagai koefisien, terus X-nya ini variabel. Karena sejenis, jadi koefisiennya tinggal kita masukkan ke dalam kurung, sehingga nanti hasilnya menjadi A dikurangi B. Kita masukkan dalam kurung, terus variabelnya kita letakkan di luar kurung. Untuk selanjutnya, jika terdapat AX dikurangi B dikurangi CX dikurangi D, maka yang sejenis kita kumpulkan dengan yang sejenis. Karena di sini A dan C memiliki variabel yang sama yaitu X, maka A dan C kita letakkan di dalam kurung yang sama. Sehingga A dikurangi C dalam kurung X dikurangi B ditambah D. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Supaya adik-adikku semua lebih memahami mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini kakak sudah memiliki 7 contoh soal beserta penyelesaiannya. Yaitu yang pertama, soal nomor 1, 5X ditambah dengan 13X. Tadi sudah disebutkan di dalam rumus bahwa yang kan ini sama-sama variabelnya sama-sama X. Jadi koefisiennya bisa kita gabung. Jadi 5 ditambah 13 kita masukkan ke dalam kurung, terus X-nya kita letakkan di luar kurung. 5 ditambah 13 sama dengan 18X. Nomor 2, negatif 5X pangkat 5 dikurangi dengan 3X pangkat 5. Karena variabelnya itu sama-sama X pangkat 5, maka koefisiennya bisa kita gabung dan kita kurangkan di dalam kurung. Negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Variabelnya kita ikutkan yaitu X pangkat 5. Untuk contoh soal yang ketiga, ini sudah mulai panjang ya. 3X pangkat 2 ditambah 5 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 7. Untuk penyelesaiannya, di sini ada yang sama-sama memiliki variabel yang sama, yaitu X pangkat 2. Jadi kita kelompokkan 3 dan 4 kita masukkan di kurung karena koefisien yang dengan variabel yang sama, sehingga 3 ditambah 4 X pangkat 2 nya kita letakkan di luar kurung, ditambah 5 ditambah 7. Yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Variabelnya kita ikutkan yaitu X pangkat 2. Terus 5 ditambah 7 sama dengan 12. Untuk contoh nomor 4 dan 5 ini hampir sama dengan contoh yang nomor 3. Tinggal adik-adik baca dan pahami. Di situ sudah ada penyelesaiannya yang sudah kakak tuliskan. Bisa ya dipahami sendiri. Lanjut ke contoh soal yang nomor 6. Yaitu di sini terdapat 2 kurung ya adik-adik. Kurung pertama berisikan 6X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 2. Dan ditambah dengan di kurung kedua ada negatif X pangkat 2 dikurangi X ditambah 3. Terus untuk penyelesaiannya gimana Kak kalau panjang seperti ini? Jadi kita keluarkan dari masing-masing kurungnya, terus kita kumpulkan dengan yang sama, variabelnya yang sama. Yang ada pangkatnya kita kumpulkan dengan yang ada pangkatnya, yang variabelnya sama kita kumpulkan dengan variabel yang sama. Contohnya di sini sudah kakak jabarkan ya. Kita keluarkan terlebih dahulu 6X pangkat 2 ditambah dengan negatif X pangkat 2 karena sama variabel dan pangkatnya sama. Terus ditambah dengan 3X 3X gandengannya ditambah dengan negatif X.
Terus dikurangi 2 ditambah 3. Bisa adik-adik lihat di sebelah sini ya. Terus lanjut tinggal kita operasikan, yaitu 6x pangkat 2 ditambah negatif x pangkat 2. Berarti sama dengan 6x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2. Begitu juga seperti yang 3x ditambah negatif x. Itu artinya sama dengan 3x dikurangi x. Jadi nanti hasilnya akan menjadi 6x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi x dikurangi 2 ditambah 3. Setelah selesai kita jabarkan, langsung saja koefisien dengan variabel yang sama kita operasikan di dalam kurung yang sama. Contohnya 6x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2. Negatif x pangkat 2 di sini memiliki arti yaitu negatif 1x pangkat 2. Jadi ada koefisiennya ya, koefisiennya yaitu 1. Langsung kita masukkan ke dalam kurung. 6 dikurangi 1. X pangkat 2-nya kita letakkan di luar kurung. Ditambah dengan 3x dikurangi x. Nah, x tadi memiliki arti bahwa sama dengan 1x. Jadi koefisiennya kita masukkan yaitu 3 dikurangi 1. X-nya kita letakkan di luar kurung. Terus dikurangi 2 ditambah 3. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Terus kita tambahkan variabelnya yaitu x pangkat 2 ditambah dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Terus kita masukkan variabelnya yaitu x. Terus negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Sehingga hasilnya menjadi 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1. Terus untuk contoh soal yang nomor 7 itu sama dengan contoh soal yang nomor 6. Di sini sudah kakak jabarkan juga mengenai penyelesaiannya. Bisa adik-adikku baca, bisa adik-adikku semua pahami secara mandiri. Bisa ya? Bisa, kan hebat semuanya. Lanjut ke contoh soal yang berikutnya, yaitu tentukan penjumlahan antara 7A plus 4B dengan 8A dikurangi 6B. Jadi kita jumlahkan 7A plus 4B dengan 8A dikurangi 6B. Untuk penyelesaiannya, jadi kita jabarkan terlebih dahulu. Yang ada di kurung kita keluarkan semuanya, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Setelah selesai kita jabarkan tadi, tinggal kita kumpulkan dengan suku yang sejenis. Variabel yang A kita kumpulkan dengan variabel yang A, variabel B kita kumpulkan dengan variabel yang B. Sehingga nanti akan muncul bentuk seperti ini, yaitu 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B. Setelah selesai kita kumpulkan dengan suku yang sejenis, tinggal kita operasikan koefisien-koefisien yang variabelnya sama tadi. 7 dan 8 kita masukkan ke dalam kurung yang sama karena variabelnya tadi sama-sama A. Terus untuk 4 dengan negatif 6B kita juga masukkan ke dalam kurung yang sama karena tadi variabelnya sama. Sehingga nanti akan muncul hasil yang seperti ini. Terus tinggal kita operasikan. 7 ditambah 8 sama dengan berapa? 15. Betul. Terus kita masukkan variabelnya yaitu A ditambah dengan 4 ditambah negatif 6. 4 ditambah negatif 6 itu memiliki arti yang sama dengan 4 dikurang 6. Hasilnya sama dengan negatif 2. Tinggal kita tambahkan variabelnya yaitu B.
Hasilnya yaitu 15A ditambah negatif 2B. Bisa juga kita sederhanakan menjadi 15A dikurangi 2B. Bisa dipahami? Bisa ya? Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjumlahan, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengurangan pada bentuk aljabar. Contoh soal yang pertama yaitu kurangkan 7A ditambah 4B dengan 5A dikurangi 8B. Di sini terdapat kata hubung dengan. Jika terdapat kata hubung dengan, dapat kita artikan bahwa yang depan dikurangi dengan yang belakang. Jadi yang 7A plus 4B dikurangi dengan 5A kurang 8B. Di sini saya berikan simbol A besar dan B besar supaya adik-adikku lebih mudah dalam memahaminya. Langsung kita ke penyelesaian. Di penyelesaian sudah kakak tuliskan yaitu A dikurangi B, A besar dikurangi B besar. Di sini berarti yang depan dikurangi dengan yang belakang. Terus tinggal kita jabarkan. 7A ditambah 4B dikurangi 5A dikurangi negatif 8B. Setelah kita jabarkan, tinggal kita kumpulkan dengan suku-suku yang sejenis. Yang variabelnya A kita kumpulkan dengan yang variabelnya A, yang variabelnya B tinggal kita kumpulkan dengan yang variabelnya B. Sehingga nanti hasilnya akan 7A dikurangi 5A ditambah 4B dikurangi 8B. Setelah itu tinggal kita operasikan berdasarkan sukunya. Karena 7 dan 5 memiliki variabel yang sama yaitu A, jadi tinggal kita masukkan di dalam kurung. 7 dikurangi 5 dalam kurung A ditambah, karena ini negatif ketemu negatif maka operasinya berubah menjadi positif. Jadi 4 ditambah 8 kita letakkan dalam kurung, terus B nya kita letakkan di luar kurung. Sehingga hasil dari pengurangan 7A plus 4B dengan 5A dikurangi 8B yaitu 2A ditambah 12B. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Kurangkan 7A dikurangi 4B dari 5A dikurangi B. Di sini terdapat kata hubung yaitu dari, maka yang belakang dikurangi yang depan. 5A min 8B dikurangi dengan 7A min 4B. Jadi pada penyelesaian sudah kakak tuliskan B besar dikurangi A besar, yang belakang dikurangi dengan yang depan. Caranya tetap sama seperti yang sebelumnya. Kita jabarkan terlebih dahulu, kita keluarkan di kurungnya. Nanti hasilnya menjadi 5A dikurangi 8B dikurangi 7A ditambah 4B. Karena sesuai di rumusnya tadi ya. Setelah selesai kita jabarkan, tinggal kita kumpulkan suku yang sejenis A dengan A, B dengan B. Nanti hasilnya akan menjadi 5A dikurangi 7A dikurangi 8B ditambah 4B. Terus tinggal kita operasikan saja. Karena 5 dan 7 ini variabelnya sama, kita letakkan di dalam kurung. 5 dikurangi 7 kita masukkan di dalam kurung. Terus A nya kita letakkan di luar kurung. Dikurangi 8B ditambah 4B. Terus 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Terus A nya variabelnya tinggal kita masukkan, kita tambahkan yaitu negatif 2A. Terus negatif 8 ditambah 4 hasilnya sama dengan negatif 4. Terus kita tambahkan variabelnya yaitu B. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil dari 5A dikurangi 8B dikurangi 7A dikurangi 4B sama dengan negatif 2A dikurangi 4. Lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Di sini kakak sengaja menyiapkan contoh soal yang banyak, yang berbeda-beda, supaya adik-adikku semua itu bisa paham, bisa mengerti. Kalau soalnya seperti ini, penyelesaiannya seperti ini. Kalau soalnya seperti itu, penyelesaiannya seperti itu. Di sini ada contoh soal mengenai soal cerita. Suatu segitiga mempunyai 3 sisi. Nah,
3 sisi dengan sisi terpendek yaitu 2x dikurangi 5, panjang sisi terpanjang yaitu 3x plus 6, dan panjang sisi sisanya yaitu x plus 6. Tentukan keliling segitiga tersebut. Jadi kita anggap saja sisi terpendek itu sebagai sisi A, yaitu 2x dikurangi 5. Terus sisi terpanjang kita anggap sebagai sisi B, yaitu 3x plus 6. Terus yang sisi lainnya kita anggap sebagai C, yaitu x plus 6. Rumus keliling segitiga yaitu A plus B plus C. Terus tinggal kita masukkan A-nya tadi berapa? A-nya 2x dikurangi 5 ditambah B-nya 3x plus 6 ditambah dengan C yaitu x plus 6. Setelah selesai kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu kita kumpulkan dengan suku sejenis yang sejenis. Yang x kita kumpulkan dengan x, yang tidak ada variabelnya kita kumpulkan dengan yang tidak ada variabelnya, sehingga nanti akan muncul seperti ini: 2x ditambah 3x ditambah x dikurangi 5 ditambah 6 ditambah 6. Karena yang 2x, 3x, dan x ini memiliki variabel yang sama, yaitu kita masukkan ke dalam operasi yang sama, kita operasikan di dalam kurung yang sama. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 1. Loh, kok ada 1? 1 dari mana? 1 kita dapat dari x. Kan tadi sudah Kak jelaskan, kalau x atau negatif x itu memiliki arti kalau x itu 1x. Kalau negatif x itu memiliki arti negatif 1x. Berarti di sini kan ada x, artinya yaitu ditambah dengan 1x. Nah, bisa dipahami ya. Terus ditambah dengan negatif 5 ditambah 6 ditambah 6. 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6. Tinggal kita tambahkan variabelnya yaitu x. Terus negatif 5 ditambah 6 sama dengan ditambah 6 yaitu 7. Jadi keliling dari segitiga tersebut yaitu 6x plus 7. Selesai sudah materi kita pada hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di sini Kakak mempunyai 3 latihan soal untuk adik-adik kerjakan di rumah. Silahkan dikerjakan di buku kalian. Terus kalau sudah selesai bisa difoto lalu dikirimkan ke WA Kakak, atau bisa kalian kumpulkan ketika kalian sudah di sekolah. Terus kalau ada yang masih bingung mengenai Kak ini tadi dapatnya dari mana, atau masih yang belum paham ini dapat dari mana, ini caranya gimana, kalian bisa WA langsung ke Kakak, atau kalian bisa tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Itu tadi yang dapat Kakak sampaikan mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Semoga apa yang Kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk materinya dipelajari, dipahami dengan baik-baik, latihannya juga dikerjakan. Kalau ada yang tidak bisa silahkan ditanyakan. Dan Kakak ingatkan untuk kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan, karena kita ketahui kondisi sekarang itu seperti ini. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini, Kakak tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.